UMKM, kita coba memberikan supporting, biasa melakukan pengujian ya. Untuk saat ini kita lakukan pengujian tanpa biaya gitu kan. Jadi supaya mereka lebih rasa peduli terhadap produk yang mereka jualnya itu lebih tinggi gitu. Hadir di daerah Ciayu Majakuning ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan nanti untuk pengujian air minum atau air minum dalam kemasan, nanti bisa datang ke tempat kami dan kami bisa berikan layanan kalibrasi gratis. Ya, kalau jadi nguji air bonusnya kalibrasi gratis. Jadi insya Allah mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Air, selamat datang di podcast AMDK, Air Minum Dalam Kemasan, HD China, Sehat Wargana, Jabar Istimewa. Ini adalah tempat ngobrol santai namun penuh makna ya. Obrolan semata-mata untuk edukasi buat masyarakat, agar makin cerdas dalam memilih air minum yang berkualitas. Jadi di sini kita tidak ada unsur untuk mempromosikan sesuatu produk ataupun untuk menyudutkan produk-produk tertentu gitu ya. Jadi podcast ini memang sebagai wujud komitmen kita bersama ya, kami bersama dengan para pelaku usaha MDK di Jawa Barat khususnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih air minum yang berkualitas. Jadi nggak ada tendensi untuk mempromosikan produk tertentu ataupun untuk menyudutkan produk-produk yang lainnya. Baik Sobat Air, saya Kang Dendi Hermadi, kan ada pimpinan kami KDM ya. Saya juga dipanggil KDH, Kang Dendi Hermadi. Baik, akan menemani dalam episode perdana ini merupakan episode perdana podcast atau podcast AMDK ini. Ya, kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin tema ini terdengar sederhana sekali gitu ya, tapi punya dampak atau manfaat yang begitu besar bagi kesehatan masyarakat di sehari-hari gitu ya. Jadi tema yang akan kita angkat gitu ya, di perdana ini adalah dari mata air ke meja kita. Nah, ini ada di meja nih ya. Perjalanan air mineral yang tidak terlihat. Ini luar biasa gitu ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Ini juga sebagai bentuk komitmen dari salah satu perusahaan AMDK, yaitu Branding Montoya ya. Ada dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Indrawan. Sehat Pak Indrawan? Sehat, ya, Alhamdulillah. Beliau ini sebagai di bagian manufaktur ya. Betul. Di Montoya ini. Juga ada Bu atau Teh? Teteh aja. Teteh aja ya. Oke. Teh Susilawati ya. Iya, nah, ada Akang, ada Teteh gitu ya. Ini Akang ini aja ya, Kang Indrawan ya, atau Kang Indra ya nanti dipanggilnya ya. Sebagai QC ya. Iya, Teh Susilawati. Oke, Alhamdulillah. Nah, namun sebelum kita ngobrol-ngobrol santai namun bermakna gitu ya. Saya ingin mengutip sebuah kalimat di dalam sebuah kitab suci gitu ya. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dipanen. Ini luar biasa itu ya, makna yang luar biasa. Jadi bagaimana agama pun memberikan informasi secara jelas bahwa air ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa gitu ya. Baik nih. Kita mulai nih ngobrol-ngobrol nih tentang perjalanan air ini gitu ya. Betul. Dari mata air sampai ke meja kita itu dan ternyata ada perjalanan air mineral ya, kandungan mineral yang memang tidak bisa dan jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, tapi yang menarik begini, coba kita awali ya obrolan ini
apa yang menjadi anggapan di masyarakat umum. Jadi masyarakat itu seringkali melihat bahwa air minum mah perasaan sama saja gitu ya. Sarua wae cenah air minum mah mau yang dikemas atau mau yang pakai galon atau apapun ya air minum itu sama aja. Nah, sebenarnya kalau pendapat dari baik Teh Susi ataupun Kang Indra, anggapan tersebut itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, kalau dari saya, sebenarnya anggapan tersebut tuh yang terjadi di masyarakat memang saat ini seperti itu. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu kita luruskan sebenarnya. Oke. Ternyata, Sedikit bengkok ya. wah iya, Sedikit bengkok. jadi ternyata air itu kita nggak bisa sama semua minum. Jadi kita ada terbagi, ada air mineral, ini ya, air mineral aja gitu ya, mineral saja gitu, sama air mineral. Nah, itu yang Oke. Oke. Nah, apalagi kalau di masyarakat kan pemahaman seperti itu masih sangat kurang gitu ya, atau masih minim lah gitu kan. Bahkan apa sih air mineral? Bahkan juga masyarakat masih banyak pilihan-pilihan untuk mengkonsumsi air-air yang banyak di pinggiran jalan gitu kan, yang mungkin secara standar juga masih diragukan gitu. Nah, apa sih sebenarnya Teh Susi mungkin ya yang membedakan air minum biasa yang kemudian dibandingkan dengan air minum yang memang kategorinya itu dia sudah berkualitas itu atau memiliki standar gitu kan? Oh ya, oke Pak. Mungkin di kalangan masyarakat juga mengenal adanya istilah air minum biasa gitu, maksudnya atau air putih segala macam. Oh, air putih gitu ya? Kita bilang air putih, air mineral. Makanya saya pakai baju putih selain. Gitu. Sebenarnya yang membedakan itu dari segi kualitasnya Pak. Yang mana kalau air minum biasa juga itu kita belum bisa memastikan secara jelas gitu kan dengan tadi kandungan di dalam air tersebut juga seperti apa belum terstandarisasi gitu tuh Pak. Kalau misalkan air mineral kan rata-rata memang diproduksi oleh industri-industri yang memang sudah menerapkan sistem tadi GMP segala macam gitu. Jadi proses dari handling segala macamnya dan kualitasnya juga lebih terjamin. Lebih terjamin gitu ya. Nah, kan kita suka melihat ini ya, bahwa air mineral itu dengan branding kesehatan gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat spesifik dari mineral-mineral yang terkandung di dalam air tersebut apa sih sebenarnya? Oke, kalau air mineral dari istilahnya juga sendiri itu berarti kan air yang memang mengandung mineral dalam jumlah tertentu gitu ya Pak ya. Yang mana mineral ini merupakan salah satu jenis dari mikronutrien. Oh, gitu. Mikronutrien gitu. Nah, ini sobat air, ini enggak nih mikronutrien, ada istilah mikronutrien yang mungkin juga nanti bisa disederhanakan ya Pak. Mikronutrien itu apa sebenarnya? Jadi mikronutrien itu merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh sebetulnya, tapi dalam jumlah sedikit. Tapi dari situ juga perannya sangat signifikan terhadap walaupun dibutuhkan sedikit, tetapi dia perannya sangat signifikan gitu ya. Berperan penting dalam proses biologis maupun metabolisme di dalam tubuh gitu. Iya, sebagai contoh mineral seperti kalsium misalkan gitu Pak, itu juga kan membantu dalam proses dari pembekuan darah gitu ketika kita terluka gitu kan. Nah, itu dibantu sama peran dari mineral. Gitu. Kalau yang terluka hatinya bisa? Bisa. Bisa ya. Yang terluka hatinya suruh minum air mineral. Itu sakit tak berdarah itu ya. Nah, kemudian gini, kan tadi ada mikronutrien yang memang walaupun dibutuhkannya sedikit, tidak banyak, tetapi dia memiliki peran yang sangat besar atau berdampak besar terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, kalau misalkan kandungan-kandungan mineral tersebut gitu ya tidak memenuhi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu ada nggak sih dampaknya? Misalkan kalau saya lihat orang di beberapa artikel gitu ya, kemudian orang itu kehilangan konsentrasi, kemudian lebih mudah lemes, itu benar nggak sih anggapan-anggapan seperti itu gitu? Betul Pak, maksudnya kalau mineral Akang. Oh iya, maaf. Iya, betul kan gitu. Ketika kita mengkonsumsi mineral itu juga ada
kebutuhan khususnya gitu. Jadi tidak boleh berlebihan juga, kekurangan juga akan ini gitu ya. terhadap proses di dalam tubuh kita gitu. Jadi harus seimbang. Iya, kan iklan-iklannya itu kalau yang mineral itu biasanya berkaitan dengan konsentrasi tubuh lemas gitu kan. Nah, jadi pengaruh ke imunitas dan lain-lain. Jadi artinya memang sumber air yang aman ya, yang berkaitan dengan kebutuhan mikronutrien itu ya sebenarnya bukan hanya preferensi aja, tapi memang ya kebutuhan kesehatan juga gitu ya buat di masyarakat gitu ya. Setuju nggak itu, Kak? Setuju banget. Kang apa Pak? Kang aja. Ya kita konsisten dari tadi Kang aja gitu. Baik. Ya kalau air itu kemudian terbagikan, tadi ada yang berkualitas, yang kemudian juga ada yang ngaku-ngaku berkualitas, yang sebenarnya masyarakat juga memang di sini ya kita edukasi supaya lebih cerdas tuh. Nah, untuk memberikan jaminan mutu gitu, atau jaminan lah kepada masyarakat bahwa air yang diproduksi ini memiliki kualitas. Sebenarnya proses kontrol mungkin ya. Proses kontrolnya seperti apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di Montoya ini? Oh iya. Oke, kalau proses kontrol berarti kan yang namanya processing tentunya dari hulu ke hilir ya, Kang gitu. Mulai dari proses penerimaan air baku hingga ke pengiriman. Oh, mulai dari air bakunya saja itu udah dikontrol ya? Oke. Betul, Kang gitu. Yang mana memang dalam regulasinya sendiri untuk air baku juga kan ada persyaratannya ya. Sesuai dengan Permenkes biasanya tuh Permenkes 02 tahun 2023 ya, yang terbaru itu ya. Betul sekali, Kang gitu. Di situ mempersyaratkan bahwa dari aspek baik fisik, kimia maupun mikrobiologi juga harus sesuai dengan standarnya. Gitu. Dari segi air bakunya juga kita kontrol gitu. Kita lakukan pengecekan rutin, baik itu misalkan 3 jam sekali atau air bakunya juga dikontrol ya? Betul, Kang gitu, dilakukan pemeriksaan rutin gitu sehingga kita bisa nih melakukan controlling terhadap penyelewengan dari kualitas air baku yang dihasilkan. Diuji lab juga secara berkala nggak? Iya, dilakukan pengujian secara berkala dari aspek kimia, fisik dan mikrobiologinya juga. Aspek kimia, fisika dan mikrobiologinya juga. Iya, betul. Baik, dan memang unsur-unsur mikronutrien ini justru yang menjadi kelebihan pada air-air mineral ya yang dikemas gitu kan. Nah, ini menarik nih. Memang ada regulasi ya. Tadi juga ada Permenkes 02 tahun 2023. Kemudian kan ada juga Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, yang memang kalau di dalam regulasi tersebut gitu ya. Jadi standarisasi itu bertujuan untuk memberikan jaminan mutu produk, salah satunya ya, ada memberikan jaminan mutu produk, kemudian perlindungan konsumen atau perlindungan kepada masyarakat, baik dari aspek kesehatannya, kemudian keamanannya, kemudian dari keselamatannya, dan juga aspek lingkungan hidup nih. Nah, mungkin langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh Montoya nih supaya bahwa air yang diproduksi itu dia memang memenuhi dari sisi aspek lingkungan hidupnya terpenuhi, aspek kesehatannya, keselamatannya gitu kan, kemudian dari sisi keamanannya juga terpenuhi. Kalau jaminan mutu produk kan udah jelas nanti mungkin di labeling SNI dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ada nggak upaya-upaya berkaitan dengan masalah ramah lingkungan, kesehatan dan lain-lainnya gitu? Oke Pak, kalau dari ramah lingkungan sendiri sih kita ya Pak ya, yang pengen kita coba gaungkan juga, terutama di kemasannya dulu sih Pak. Kemasan. Kalau kami memang mencoba kemasan ini coba di reduce penggunaan plastik ya Pak ya, seperti itu dari untuk ramah lingkungannya nih. Nah, arahnya ke situ. Sesuai dengan yang kita coba produksi di sini. Nah, untuk kaitan sama keamanan pangannya gitu ya Pak ya. Keamanan pangannya kita coba menjamin itu dengan selain SNI kita juga ada ISO 22000 ya. ISO 22000 itu tentang keamanan pangan, Pak. Tentang keamanan pangan ya. Sistem manajemen ISO ya, bukan ISO ora ISO. ISO ya.
Esophagus 2000. Nah, yang menjadi tulang punggung kita juga untuk memfasilitasi proses-proses dari hulu ke hilir kita sesuai dengan standar yang berlaku dari mulai Permenkes ataupun SNI 3553 itu ya. Iya, Seperti itu kurang lebih. Oh, jadi memang dari sisi kemasan juga ini menjadi salah satu upaya untuk pendekatan atau pelestarian lingkungan itu ya. Betul. Aspek kesehatannya tadi mungkinnya mikronutrien yang terkandung di dalam air mineral ini sendiri gitu kan. Jadi Betul, karena kan branding kami juga air minum tanpa label plastik gitu Pak. Oke. Montoya itu dari mana itu ide branding Montoya? Ide branding Montoya itu kalau berdasarkan pemilik ya Pak ya. Ini kan dari artinya ya gunung. Oh, gunung ya. Toya itu bisa dibilang air ya Pak. Oh, Toya itu air ya. Jadi kurang lebihnya kalau kita bilang Montoya itu air gunung sebenarnya Pak. Maka dari itu proses yang kita jalankan di sini ya Pak, proses produksi di sini itu tidak mendefisit dari mineral alami yang kita ambil dari air gunung ini Pak. Seperti itu Pak. Oke. Ini menarik nih. Jadi kalau dari sisi kesehatannya gitu ya, tadi sebagai jaminannya bahwa ini kandungan-kandungan nutrisinya juga dicantumkan, kemudian memang untuk memenuhi kebutuhan minimal pada tubuh kita. Kemudian dari sisi aspek keselamatan, keamanan kan juga di dalam proses mungkin juga mempertimbangkan jangan sampai mengganggu makhluk hidup lain gitu ya, atau biota-biota yang ada di air itu sendiri. Bahkan tadi kalau dari kemasan ya memang concernnya untuk aspek ke masalah lingkungan hidup gitu ya, pelestarian lingkungan hidup. Nah, tapi ada yang menarik begini. Kalau dari aspek sosialnya nih, kalau dari aspek sosial sebenarnya ada nggak sih upaya-upaya seperti memberikan edukasi kepada masyarakat gitu kan, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang memang dilakukan oleh teman-teman di Montoya ini gitu ya? Oke Pak, kalau kita coba aspek sosial coba. Kita gandeng tim kami ya, tim HR gitu, untuk mengadakan CSR nih Pak. CSR ini salah satu bersifat tadi biar ini nggak ngomongin bisnisnya aja dan kesehatannya gitu kan, apa sih benefit buat masyarakatnya juga dari hasil bisnis ini gitu. Jadi salah satu CSR ini juga selain untuk menjalin relasi ya Pak dan itu coba sambil mengeducate gitu ya, kasih bahwa ini loh air mineral gitu. Air mineral tuh fungsinya adalah untuk kesehatan tuh sangat berpengaruh seperti itu Pak. Campaign pendekatan ke masyarakat lewat dari gitu. Kurang lebihnya sih sejauh ini yang coba kami gaungkan sih masih di sini nih Pak. Seperti itu. Iya, sama mungkin memberikan himbauan juga untuk selalu rutin ya Mas ya, mengkonsumsi air mineral gitu, jangan yang rasa-rasa aja gitu kan Pak, gitu untuk lebih sehat. Itu juga salah satu bentuk tanggung jawab moral gitu ya. Untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat, karena memang ya beberapa riset gitu ya, baik dari Kemenkes ataupun dari yang lainnya, ya kualitas air ini juga menentukan terhadap stunting ya di sebuah wilayah gitu kan. Jadi stunting itu memang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas air gitu ya. Mungkin juga Montoya punya tanggung jawab moral gitu ya, untuk mengedukasi tentang kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ada keresahan tersendiri nggak? Misalkan kan banyak tuh sekarang ya bisnis air yang begitu mudah gitu kan. Kalau Montoya dan perusahaan-perusahaan MDK itu untuk bisa mendapatkan pengakuan standarisasi saja itu luar biasa kan, berdarah-darah. Ada keresahan tersendiri nggak sih dengan kok ada perusahaan-perusahaan yang memang begitu mudah dan diragukan masalah kualitasnya? Nah, ini kan juga kan penting juga buat masyarakat gitu kan. Ya, mungkin kalau keresahan sendiri tuh dari kami memang
top manajemen juga Mm-mm. berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya Pak. Oke, concernnya adalah produk yang Iya, yang berkualitas. berkualitas. Jadi udah ada komitmen dari awal, dari Hmm. level top juga gitu, yang Mm-mm. mana itu juga selalu kita sosialisasikan kepada tim Oke. yang bergerak di area proses gitu, Mm-mm. agar juga menghasilkannya tadi produk yang nggak asal-asalan gitu Pak. Ada aspek yang dipertimbangkan. Sip. Tuh. Nah, Teteh kan di bagian riset juga ya katanya. Iya. Nah, pernah nggak Teh Susi melakukan riset gitu ya di masyarakat lah, baik itu yang boleh dikatakan wilayahnya wilayahnya langganannya atau masyarakat yang mengkonsumsi produk-produk Montoya ini, maksudnya seperti ada ya mungkin kayak testimoni atau boleh dikatakan pengakuan dari masyarakat gitu ya, masyarakat yang merasakan bahwa atau pengalaman dari pelanggan atau dari masyarakat setelah mengkonsumsi air mineral yang berkualitas itu seperti apa sih mereka itu? Oke. Nah, sebetulnya kalau saya tuh lebih concern ke riset di laboratorium. Oh, riset di Pak. laboratorium. Betul. Atau Jadi Kang tidak- Indra mungkin bisa menjelaskan Iya, nih, tidak riset market. terkait marketnya nih. Iya, jadi kalau di market ya kita coba tim market ya, gimana sih air Montoya tuh ya? Ya respon di masyarakat Iya. seperti apa gitu ya? Di masyarakat paling sering itu ketika diminum, wah ada isinya gitu. Ah, Bukan air yang cuma lewat, udah gitu. Ketika oke. diminum, berasa nih Pak kayak ada isi dan seger-segernya lah ya. Seperti itu sih Pak yang testimoni yang kita coba. Bukan hanya menghilangkan haus saja gitu ya? Betul, Pak. Nggak hanya air yang udah. Jadi Sih, Pak. ya kan sebenarnya sebagai bentuk ini juga bahwa kita kan bisa menyampaikan campaign tentang manfaat air berkualitas itu ya dengan melihat respon masyarakat juga terhadap produk-produk yang dikonsumsinya. Ya kalau tidak ada respon positif, ya seakan-akan ya sama aja mungkin mau air jenis apapun dengan air yang ada di pinggir jalan gitu kan, ya ternyata sama-sama aja. Padahal secara kualitas itu jauh berbeda gitu kan. Apalagi kalau mau apple to apple disandingkan hasil pengujian labnya seperti apa, nah itu kan juga sebagai bentuk indikasi bahwa oh ini air ini berkualitas atau tidak kan dilihat dari hasil pengujiannya juga. Nah, ini Betul. ini luar biasa nih obrolan terkait masalah air mineral sendiri. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada masyarakat di Jawa Barat gitu ya terkait konsumsi air yang berkualitas gitu. Jadi supaya masyarakat Jawa Barat tuh lebih cerdas, lebih paham bagaimana mengambil keputusan untuk bisa memilih di dalam mengkonsumsi air yang berkualitas ini. Oke, Kang, sebelum ke sana nih Kang. Boleh. Boleh ya kita Oh, boleh. pemerintahan juga ya. Oh, kok saya yang dibalik ditanya sekarang? Iya, Oke, balik. Beberapa proses yang sudah kita jalankan, sebenarnya juga oke nih kita coba tadi menggaungkan ya air berkualitas seperti apa. Nah, cuman kita juga pengen tahu nih Kang dari pemerintah sendiri apa nih Kang yang lagi dicoba untuk tadi ya awareness-nya masyarakat biar dibangun nih Kang kayak oh saya minum air berkualitas harus air asasan gimana nih Kang? Ya, baik. Ya, pertama begini. Dengan adanya podcast ini ya, podcast AMDK ini juga sebagai bentuk langkah nyata kita bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena juga kita berangkat dari keprihatinan adanya konsumsi air yang cukup masif, yang cukup besar juga, yang mungkin terindikasi gitu ya konsumsinya itu tidak mengutamakan kepada air-air yang berkualitas. Ya, memang dari aspek pengawasan, pemantauan juga ada berbagai peran nih gitu kan. Misalkan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kami juga supporting untuk senantiasa melakukan pemantauan ya produk-produk ya, yang mungkin
dari pemantauan itu juga menjadi informasi awal kepada teman-teman baik di dalam pengawasan untuk dalam rangka perlindungan konsumen atau masyarakat, juga kepada teman-teman di dinas kesehatan. Hasil dari pemantauan itu seperti apa sih? Jadi kebetulan karena kami juga ada laboratorium ya untuk melakukan pengujian air minum. Jadi bisa kita sandingkan tuh, kita bandingkan mana air yang memang berkualitas dan air yang memang perlu dilakukan pembinaan. Nah, termasuk juga kalau kami dengan posisi pemerintah itu tidak mengarahkan kepada merek tertentu, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat itu untuk mengutamakan air-air yang berkualitas. Nah, kalau memang dari sisi ekonomi, wah ini airnya kita nggak terjangkau nih, kita sanggupnya cuma beli air yang seperti ini, ya kita arahkan untuk lakukan treatment tambahan. Ya, kalau nggak punya alat filterisasi, mungkin kalau bahasa daerah mah ya, bahasa Sunda, digodog heula, ditaheur heula gitu ya. Jadi jangan langsung dikonsumsi gitu ya. Jangan langsung dikonsumsi karena ada beberapa indikasi parameter-parameter terutama di mikrobiologi ya, dari mikrobiologi. Jadi itu yang harus diwaspadai. Nah, itu juga beberapa langkah-langkah edukasi kepada masyarakat. Nah, gitu. Jadi tapi kalau untuk IKM kita coba memberikan supporting, biasa melakukan pengujian ya, untuk saat ini kita lakukan pengujian tanpa biaya gitu kan. Jadi supaya mereka lebih rasa peduli terhadap produk yang mereka jualnya itu lebih tinggi gitu. Berarti searah ya Kang ya sekarang. Iya. Itu maksudnya tadi bisa uji ya? Bisa. Jadi kami juga ada laboratorium. Nah, memang tetapi mengedukasi ke masyarakat juga kami tidak bisa sendirian. Makanya alhamdulillah nih, ini perdana ya kita berbareng-bareng ya, barengan dengan teman-teman dari Montoya untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat yang dalam hal ini kita membahas tentang air mineral. Nah, insya Allah mungkin bulan depan juga kita akan melakukan podcast AMDK ya, air minum dalam kemasan, itu dengan teman-teman yang lainnya yang bersifat tematik. Karena kalau semua dibahas, itu kan panjang dan tidak akan selesai semalaman gitu kan. Jadi kita secara tematik, insya Allah mudah-mudahan bisa sebulan sekali atau bisa lebih sering dari itu, dan kita akan bahas tentang air yang berkualitas nanti secara tematik. Oke. Ya, besar harapan kami sih Kang ya, maksudnya kaitan dengan tadi ujian. Memang apa yang menjadi ini nih Mbak hambatan sekarang ya? Kalau kita uji itu gitu. Sekarang tuh gimana? Atau ada hambatan yang perlu diakselerasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat nih? Nah, kebetulan kan memang di sambil curhat juga ya di sini ya. Gitu ya. Gak apa-apa. Iya. Oke. Iya, nah kebetulan di kami kan memang sudah menerapkan tadi ya Kang ya, ISO 22000, yang mana ISO 22000 ini mempersyaratkan gitu laboratorium pengujian tuh yang memang sudah terakreditasikan. Nah, melihat di lingkungan wilayah Kabupaten Cirebon kan terbatas ya Kang ya, untuk laboratorium yang memang sudah terakreditasi. Jadi ketika kita hendak melakukan pengujian itu memang mau tidak mau harus kirim sampai keluar kota. Jauh gitu ya. Jauh. Jadi biaya, waktu dan lain-lainnya. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Harapannya juga memang ya tersedia gitu di sini. Oke nih, buat perusahaan AMDK lainnya, ini curhatan Montoya mudah-mudahan mewakili juga perusahaan AMDK yang lainnya. Insya Allah kami sudah hadir di daerah Ciayu Majakuning ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan nanti untuk pengujian air minum atau air minum dalam kemasan, nanti bisa datang ke tempat kami dan kami bisa berikan layanan kalibrasi gratis. Ya, kalau jadi nguji air bonusnya kalibrasi gratis. Jadi insya Allah mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi solusi, juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di pelaku usaha AMDK nih di Jawa Barat khususnya. Ya itu ya. Jadi bisa lebih ya, setidaknya poin-poin uang yang atau operasional yang dikeluarkannya lebih besar, mudah-mudahan bisa jauh lebih bisa dihemat atau lebih efisien gitu ya.
Oke, sama ini Kang tadi menarik perihal kalibrasi gitu ya. Itu memang untuk semua alat bisa dilakukan kalibrasi Kang di lab. Nah, ini ada nih di belakang. Oh, Nih. Sudah. Ini nih kebetulan di bawah nih. Oke. Jadi ruang lingkupnya memang tidak semua, tapi kayak seperti timbangan atau anak timbangan gitu ya, gelas ukur, timbangan elektronik dan bejana ukur itu bisa kita kalibrasi dan sertifikatnya nanti kita bubuhi logokan. Karena memang kita sudah terakreditasi. Itu free ya, gratis ya. Bawa ke sana alatnya, nanti kita akan berikan layanan gratis untuk kalibrasinya. Itu manfaatkanlah aja ya. Iya. Itu luar biasa, lumayan itu kalau bagi perusahaan. Iya, apalagi deket juga kan Kang. Apalagi dekat Sini. juga, dekat daerah sini gitu. Oke. Masih ada Kang teh yang mau disampaikan buat masyarakat Jawa Barat? Oke, untuk masyarakat Jawa Barat Iya. jadi stay hydrated ya. Kalau kita bahasin tetap Iya. terhidrasi. Oh, bukan tetap dehidrasi, bukan? Bukan. Stay tetap terhidrasi. Tetap terhidrasi. Yang berada dan pastikan air yang Anda pilih, teman-teman pilih itu adalah air yang berkualitas, aman dikonsumsi dan Oke. sudah masuk secara standar yang sudah ditentukan oleh ketentuan standar pada umumnya ya. Maupun Badan POM seperti itu. Oke. Jadi mungkin bisa lebih bijak juga dalam memilih jenis air untuk dikonsumsi dan ada penjaminan baik itu dari aspek keselamatan untuk tubuh gitu ya, kesehatan gitu dan kehalalannya juga yang memang biasa. Iya, halal juga ya, karena itu Betul. dikonsumsi ya. Iya. Iya, ini padahal penting gitu ya. Hal yang penting tapi sering terabaikan itu ya. Iya, luput gitu. Karena kan biasanya memang untuk label-label kemasan juga sudah menyertakan itu ya Kang ya. Nah, Mungkin nanti ini bisa berarti dicek Montoya ini langsung. sudah dihalalkan. Oh, Sudah dilakukan. Pasangannya siapa nih? Oke, ada ini juga ya, jaminan halal juga ya. Betul, ada labelnya juga. Begitu sih Kang paling. Oke, baik. Sobat Air, ini nggak kerasa ya obrolan kita ya sudah di penghujung di podcast AMDK. Ya walaupun ini obrolan ringan, tapi ya kita ya seru lah. Sebenarnya ini menarik gitu ya untuk diobrolkan dengan narasumber yang luar biasa kompetensinya atau non. Kak Indra, Teh Susi gitu ya. Jadi teman-teman dari Montoya sedang meluangkan waktu untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Dan ternyata memang tidak semua air itu sama ya. Tidak semua air itu sama. Ya mulai dari sumber airnya, proses filterisasinya atau penyaringannya, kemudian sampai ke pengemasan, itu semuanya berpengaruh pada kualitas dan manfaat air itu untuk kita. Ya saya jadi teringat ada sebuah kalimat yang menarik gitu ya. Air adalah kehidupan dan air bersih berarti kesehatan. Itu Audrey Hepburn. Dia seorang artis sekaligus aktivis kemanusiaan dari Inggris. Sampai ketemu di episode berikutnya. Podcast AMDK. HD China, sehat wargana, Jabar istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Don.